sobat semua, balik lagi di channel Rizka Al-Fajri. Hari ini kita akan kembali membahas SKB Guru SD, SKB Guru Kelas, dan SKB Pedagogik. Namun seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel kami, dan jangan lupa juga di like, di share, dan di komen, sehingga channel kami lebih berkembang. Seperti biasa pula, hari ini kita akan membahas 15 soal. Dan seperti biasa pula, sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan menjawab secara bersama-sama. Baiklah, mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebagai berikut, kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses, D. Menggunakan metodologi baru. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan metodologi terbaru. Soal nomor 2. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, atau D. Gaya pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah C. Strategi pembelajaran. Soal nomor 3. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, atau D. Membaca sekilas. Jawaban yang paling benar adalah A. Membaca intensif. Soal nomor 4. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur, hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sistematis. Soal nomor 5. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata, auditif pendengaran, B. Visual pandangan mata, kinestetik atau gerak, C. Auditif pendengaran dan kinestetik gerak, D. Auditif visual dan kinestetik. Jawaban yang paling tepat adalah D. Auditif visual dan kinestetik. Soal nomor 6. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan seperti pendongeng, orator, penerjemah, dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan seperti sastrawan, penulis skenario drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktik bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logik matematikal, C. Kecerdasan ruang atau spesial, D. Kecerdasan gerak tubuh. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Kecerdasan bahasa atau linguistik. Soal nomor 7. Dalam mengidentifikasi kasus kesulitan belajar dapat dilakukan dengan metode kriterion reference. Yang bukan merupakan tahap metode kriterion reference adalah A. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. B. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. C. Menganalisis kemampuan peserta didik. D. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Jawaban yang paling benar adalah C. Menganalisis kemampuan peserta didik. Soal nomor 8. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran atau target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Newman dan Logan dalam buku Abin Syamsuddin Ma'mun 2013. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif.
C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. D. Menetapkan norma-norma atau batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Jawaban yang paling benar adalah A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Soal nomor 9. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Jawaban yang paling tepat adalah D. Beragam dan terpadu. Soal nomor 10. Yang dimaksud dengan penilaian adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan evaluasi. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Soal nomor 11. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning. B. Model discovery learning. C. Model problem based learning. Atau D. Model project based learning. Jawaban yang paling tepat adalah A. Model inquiry learning. Soal nomor 12. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, seorang pendidik dapat melakukan A. Pengayaan materi pembelajaran. B. Refleksi. C. Latar belakang peserta didik. Atau D. Tes awal atau pretest. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tes awal atau pretest. Soal nomor 13. Kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas, merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik. B. Tahap praoperasional. C. Tahap operasional konkret. Atau D. Tahap operasional konkret. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tahap praoperasional. Soal nomor 14. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengembangan belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban yang paling benar adalah B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Soal terakhir. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asyik berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi, A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, atau D. Sistematik. Jawaban yang paling benar adalah B. Non-verbal. Demikian pembahasan soal hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga menjadi bahan referensi teman-teman yang memilih formasi guru SD, guru kelas, atau guru pedagodik. Dan jangan lupa di-subscribe channel kami agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten lainnya. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan,
atau memiliki kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin request soal apa yang akan kita bahas kembali, maka silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman dapat lulus menjadi PNS di tahun ini. Demikian video kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.